Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Dula yang penting hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maklum ini Omikron ini macam mikrofon ini bersiar kemana-mana. Sudah 27.000 kalau kata orang ini kali 24 lah kata ahli ya. Bang Dula, ini kemarin saya dengar ke Mahkamah Konstitusi itu satu Iya, masalah yang akan kita pengen tahu lah Bang Dula. Coba juga masalah klaster COVID ini, apa yang Bang Dula lihat dari cerita klaster ini yang terus bergulir. Lain lagi masalah Bang Dula sendiri. Ini saya dengar tadi mau pergi khotbah Jumat. Apa tema akan disampaikan pada khotbah Jumat di mana ini pagi ini? Bawa berangkat. Silakan Bang Dula, silakan. ya, Fadal. persoalan IKN Kan. di antara 76 orang. Hari kemarin itu sudah tercatat 76 orang. Tapi yang ikut ke MK kemarin 16 orang. Tapi karena saya sudah ada punya acara yang lain, jadi saya minta Pak Marwan Batubara sebagai wakil koordinator Masya Allah. untuk memimpin rombongan kemarin. Hmm. Nah, kita tahu bahwa ibu kota negara itu pertama simbol perjuangan, kedua simbol peradaban, ketiga simbol pendidikan. Sehingga dengan begitu ketika menetapkan satu ibu kota itu meliputi semua aspek. Nah karena itu maka di dalam suatu RUU itu dikenal dengan ini persyaratan mutlak naskah akademis. Naskah akademis itu harus mengandung meliputi aspek sosiologis, aspek filosofis, aspek historis, aspek demografi, aspek perbelanjaan, dan seterusnya. Kita punya pengalaman kalau menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Itu maka latar belakang filosof dan seterusnya. Semua aspek yang terkait itu harus masuk dalam naskah akademis. Nah, naskah akademis yang dibuat terhadap RUU IKN ini sangat jauh daripada sesuatu yang disebut dengan naskah akademis. Pertama, yang kedua bahwa dari pendekatan formil, gugatan formil, maka kemudian di dalam proses penyusunan naskah akademis, apakah pihak akademisi dalam hal perguruan tinggi di Indonesia diajak atau dilakukan seminar atau kokarya di universitas apa terkemuka di Indonesia dari Aceh sampai Papua Barat. Ada berapa universitas yang dilakukan seminar lokakarya tentang penyusunan latar belakang filosofi dari pemindahan ibu kota itu. Saya tidak menemukan itu. Kalau ada, tolong diberitahu. Yang kedua, apakah juga ormas-ormas LSM itu diajak bicara, ormas besar, katakanlah Muhammadiyah, NU, dan sebagainya diajak bicara seperti itu untuk bisa membicarakan pemindahan ibu kota. Yang ketiga, di dalam balik Badan Legislatif, apakah kemudian dalam pembahasan di balik itu diundang pihak-pihak terkait, baik politisi, ekonom, sosiolog, fisiolog, ahli hukum tata negara, apa dilakukan atau tidak. Kemudian ketika sudah pembahasan dalam pleno, maka pemerintah memanfaatkan kondisi COVID-19 untuk kemudian secara ujuk-ujuk mengesahkan undang-undang ini. Jadi dari segi formil, kita lihat undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Itu super cepat karena memanfaatkan masalah COVID-19 di mana rapat-rapat pleno itu online dan offline. Nah, offline cuma berapa orang. Nah, online ketika ada yang menyatakan pendapat tidak setuju itu tidak dikasih karena admin atau unmute itu dipegang oleh ketua DPR. Sehingga kemudian dia tidak on-kan dan tidak izinkan untuk bicara, selesai seperti itu. Begitu juga tentang undang-undang IKN itu. Dibuat seperti begitu. Maraton kerja seperti itu. Anda tahu, para pendengar, kita punya RUU KUHP dan RUU KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sejak masih Orde Baru disiapkan. Sampai hari ini
itu belum disahkan. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup manusia Indonesia, tentang filosofi hidup manusia Indonesia, tentang nasib bangsa Indonesia. Sebab jika salah satu pasal atau ayat saja yang salah dan tidak komprehensif, maka akan merugikan seorang pribadi, satu keluarga, satu ormas, satu komunitas, satu parpol, satu daerah, satu bangsa dan negara. Nah, ini hanya dalam waktu secepat kemudian disahkan. Di dalam landasan formil undang-undang itu, dalam undang-undang tentang pembangunan jangka panjang, itu tidak ada disebutkan tentang pemindahan ibu kota. Begitu juga undang-undang tentang pembangunan jangka menengah. Tidak juga disebutkan tentang rencana pembangunan ibu kota baru atau pemindahan ibu kota baru. Terakhir dalam anggaran belanja APBN 2020, 2021, 2022 itu tidak disebutkan anggaran pemindahan ibu kota negara. Jadi dari alasan formil itu cacat hukum, alasan formil seperti itu. Nah, yang kedua sekarang kita bicara dari alasan material. Alasan material yang pertama adalah bahwa ibu kota dipindahkan dari Jakarta keluar Jakarta karena alasannya Jakarta sering banjir. Itu alasan material pertama, banjir. Ternyata Penajam Utara di Kalimantan Timur tahun lalu 2 kali banjir. Banjir sampai mengakibatkan sekian orang meninggal. Banjir dari hujan, banjir dari rob, dari laut. Nah, Jakarta itu tidak pernah mengalami rob kecuali hanya pesisir Tanjung Priuk. Tapi itu tidak pernah juga mengorbankan orang di Tanjung Priuk, apalagi sampai di Jakarta Pusat dan sebagainya. Tidak pernah ada itu seumur-umur Indonesia 70 tahun, 76, 70 tahun ini tidak pernah seperti itu. Kemudian sekarang kan Gubernur DKI sudah melakukan penataan dengan sistem yang agak lumayan bagus dibanding sebelumnya, sehingga ada banjir, hujan tapi kemudian bisa terselesaikan dengan cepat. Itu alasan material pertama yang salah dari pemerintah. Yang kedua, alasan material dari kami yang mengajukan gugatan ini, bahwa kata pemerintah atau pihak-pihak terkait pindah ibu kota dari Jakarta karena ibu kota Jakarta itu macet. Maka kemudian dibuatlah pembangunan kereta api Jakarta-Bandung untuk mengatasi kemacetan Jakarta dan daerah sekitarnya. Sudah dibangun kereta api Jakarta-Bandung sudah hampir 2 tahun ini, ibu kota dipindahkan. Lah kalau begitu, kenapa harus dibangun kereta api Jakarta-Bandung yang menghabiskan sekian triliun rupiah itu, kalau Jakarta harus dipindahkan, ibu kota harus dipindahkan. Itu alasan material kedua, kenapa kami harus mengajukan itu. Yang ketiga, tempat yang akan dibangun itu, menurut pemerintah Kutai Kertanegara, itu adalah tanah wilayah Kutai Kertanegara dan ia berada dalam sengketa. Jadi ibu kota yang mau dipindahkan lahan itu, lahan sengketa. Dan ini dari segi yuridis, baik formil maupun material, ini berbahaya sekali. Kalau sudah dibangun kemudian nanti dibawa ke pengadilan perdata atau pengadilan petun dan seterusnya, kemudian akhirnya menang pemerintah Kutai Kertanegara, lantas kemudian siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara sebesar itu, sementara Jokowi sudah tidak jadi presiden, kemudian menteri-menteri ada sudah tidak jadi menteri. Nah, apakah mereka mau ganti rugi itu atau mereka siap untuk dipenjarakan oleh KPK setelah kepimpinan KPK proyek Jokowi ini diganti sehingga kemudian mereka akan ditangkap semua? Terserah. Kalau Jokowi dan kabinetnya setelah 2025 itu kemudian ditangkap karena terjadi penyalahgunaan jabatan wewenang dalam pemindahan ibu kota yang dibangun di atas lahan yang bermasalah. Itu satu. Kemudian alasan material keempat itu adalah Bupati Penajam Utara ini ditangkap KPK bulan lalu karena korupsi. Jadi bayangkan, belum saja dibangun itu ibu kota,
Nah, bupatinya sudah ditangkap KPK korupsi. Nah, itu baru berapa triliun. Ini ribuan triliun nanti seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya. Alasan material kelima, Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran yang akan digunakan untuk membangun ibu kota itu 19% dari APBN. Sisanya itu dari BUMN dan menjual aset. Ternyata kemudian beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu, kata Sri Mulyani, ternyata dari APBN itu 52,sekian%, katakanlah 53% dari APBN. Sisanya itu dari BUMN dan kemudian menjual aset yang ada di Jakarta. Jadi dari 466 triliun, sekarang itu menjadi 1.500 triliun. Ini belum dibangun. Apalagi kalau sudah dibangun seperti misalnya kereta api Jakarta-Bandung. Kata Presiden Jokowi tidak akan menggunakan APBN. Tahun kemarin ternyata kemudian 3,4 triliun diinjek dari APBN menggunakan dana Silpa tahun 2021 untuk bisa melanjutkan pembangunan kereta api Jakarta-Bandung. Nah, ini belum dibangun, belum dimulai dari 466 menjadi 1.500. Lantas kalau kemudian berjalan setahun 2 tahun, kemudian mangkrak dan seterusnya, kemudian berapa lagi ribu triliun atau ratus triliun harus diinjek lagi. Dan ini jelas merugikan keuangan negara dan perekonomian negara seperti itu. Lantas kemudian kata pemerintah yang sisanya 48% atau 47% itu dari BUMN dan kemudian swasta dan pelelangan aset-aset yang ada di Jakarta. Pertanyaan saya, siapa pribumi di Indonesia yang bisa beli kantor-kantor yang sekian puluh kantor, gedung-gedung puluhan tingkat itu? Dari mana orang pribumi bisa beli itu? Apakah Yusuf Kalla? Apakah Ical? Apakah Sandiaga Uno dan seterusnya? Mereka sendiri punya perusahaan itu sudah ngempet-ngempet dan itu juga kemudian akhirnya melakukan korupsi dan macam-macam seperti batu bara dan segala macam. Lantas bagaimana mereka mau beli gedung-gedung pemerintah itu? Tapi kata pemerintah dilelang. Nah, kalau dilelang, saya mengoreksi tadi dibilang saya 10 tahun di KPK, sebenarnya 8 tahun di KPK, 4 tahun di KPKPN, jadi total 12 tahun. Pengalaman saya 8 tahun di KPK, waktu saya masih di sana, itu yang ditangkap oleh KPK itu 43% dari yang ditangkap KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. 43%. Tapi 2 tahun lalu, saya dapat informasi dari teman-teman di KPK, itu mencapai 60%. 60% yang ditangkap KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau pengadaan barang dan jasa, maka kemudian itu melibatkan penyelenggara negara, pejabat negara dengan swasta. Nah, semua itu juga dilelang. Ada LKPP melakukan pelelangan seperti itu. Tetapi, LKPP hanya menyediakan instrumen secara formal. Tapi yang bersangkutan itu adalah instansi terkait dengan pihak swasta. Maka kemudian bisa menggunakan sistem robot di dalam mencuri atau memanipulasi proses pelelangan itu. Nah, saya berikan contoh. Waktu Pilpres, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pendengar nonton TV pertama kali mulai disiarkan data-data dari perhitungan cepat lembaga survei, itu lihat wajah-wajah para pejabat-pejabat dari kelompok 01 itu wajahnya sedih, cemberut, karena melihat hasilnya ternyata 02 yang leading, 01 kemudian terperosok seperti itu. Kemudian iklan, saya perhatikan betul waktu itu. Iklan beberapa menit, sekitar 3 menit, kemudian disiarkan lagi, lanjutkan lagi, ternyata kemudian 01 sudah leading, 02 tertinggal. Bagaimana itu bisa? Karena itu bisa diprogramkan dengan sistem robot. Sistem robot itu bisa kemudian memanipulasi data-data seperti itu. Nah, jadi dengan demikian maka kalau lelang itu bisa kemudian diproses dengan sistem robot itu. Nah, padahal data-data yang ada setiap tahun APBN itu 35% berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi secara statistik
meskipun kita punya APBN 2.000 triliun, tidak sampai ke rakyat karena 35% dari 2.000 triliun dikorupsi 60%. Jadi 35% kali 60% kali 2.000 triliun. Ya tidak sampai ke rakyat seperti itu. Nah, itu adalah persoalan kerugian keuangan negara yang diakibatkan seperti itu. Kelima, perpindahan ibu kota bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang haram, tidak. Tapi bagaimana prosesnya dan bagaimana manfaatnya. Proses pindah ibu kota itu, kita ambil contoh Malaysia. Sampai hari ini, ibu kota negara Malaysia tetap Kuala Lumpur. Sedangkan Putrajaya itu kota pemerintahan. Jarak dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu 40 kilo lebih. Dan karena dengan tol yang lancar, itu kurang lebih tidak sampai 1 jam. 40-an menit sampai. Dan pegawai-pegawainya itu sudah memang tinggal di sana. Sudah ada perkampungan, perumahan seperti itu. Itu adalah Malaysia. Ibu kota negara tetap saja Kuala Lumpur. Putrajaya itu kota pemerintahan. Jadi dalam konsep saya bahwa Jakarta itu tetap ibu kota negara. Karena dia kota perjuangan, kota revolusi, kota budaya, kota pendidikan, dan seterusnya. Kota pemerintahan bisa dipindahkan. Katakan waktu Soeharto, Jonggol. Nah, atau misalnya kalau saya sarankan daerah Kuningan sana masih luas apa segala macam. Atau pokoknya di Jawa lah. Apakah Jawa Barat atau Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah sudah agak sempit. Jawa Barat masih luas seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kalau ibu kota negara itu ada tetap di Pulau Jawa, apakah Jawa Barat atau Jawa Tengah, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia itu bisa datang ke Jakarta dengan jalan darat. Dari Aceh sampai kemudian Bali bisa jalan darat datang ke ibu kota. Sekarang kalau ibu kota pindahkan ke Penajam, bagaimana orang yang mau datang ke sana, Papua, Indonesia Timur, kemudian Aceh, harus terbang ke sana, naik ke pelaut berapa hari dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sangat praktis kalau ibu kota itu tetap ada di Pulau Jawa, Jakarta sebagai ibu kota negara, kemudian ibu kota pemerintahan, apakah di Kuningan, apakah di di Jawa Tengah dan seterusnya. Kalau alasan bahwa pindah ke Kalimantan Timur untuk memperluas pembangunan supaya tidak Jawa sentris, ini juga alasan yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Dalam satu Kepres yang ditantangani oleh Jokowi sendiri tahun 2015, waktu beliau edisi pertama, ditetapkan ada 10 provinsi yang termiskin di Indonesia. Yang pertama Papua, yang kedua Papua Barat, yang ketiga NTT, yang keempat daerah saya, Maluku, yang kelima Gorontalo, yang keenam Aceh, yang ketujuh Sulawesi Tengah, yang kedelapan Bengkulu, yang kesembilan Sulawesi Tenggara, yang 10 Sumatera Selatan. Saya hafal itu. Sebagai orang KPK, saya hafal itu. Nah, Kalimantan Timur itu daerah kaya, provinsi kaya. Jadi kalau mau alasan perluasan pembangunan, maka kenapa tidak dibangun di Papua Barat atau NTT, daerah miskin? Nah, berarti bahwa ini bukan soal pemerataan pembangunan, tapi ada soal bisnis. Kenapa soal bisnis? Tahun 1982 saya melakukan penelitian di Kalimantan Tengah di kota Palangkaraya. Sekitar 1 pekan saya di Palangkaraya. Di situ saya menemukan data bahwa Palangkaraya akan menjadi ibu kota negara. Rupanya punya telisik itu konsep PKI tahun 57. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekarang pindah ke Kalimantan Timur? Karena mereka yang punya areal ribuan hektar itu tidak ada di Kalimantan Tengah, tapi ada di Kalimantan Timur. Sehingga dengan begitu, dengan di Kalimantan Timur, maka pengusaha-pengusaha konglomerat naga-naga ini yang punya ribuan hektar itu akan dapat keuntungan yang lebih besar. Karena dengan ibu kota baru, maka harga tanah naik dan seterusnya. Dan ini luar biasa. Jadi persoalan bisnis, bukan persoalan pemerataan. Apalagi pada zaman SB edisi kedua dan kemudian dilanjutkan oleh Jokowi, itu ada 700 juta sampai 1 M bagi setiap desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau pengelolaan pembangunan dilakukan dengan otonomisasi oleh pemerintah daerah yang betul, 700 juta sampai 1 M, tidak timbul persoalan isu bahwa Jawa sentris atau
non Jawa sentris seperti itu. Jadi berarti manajemen pembangunan yang salah. Karena apa? Karena korupsi. Ada berapa? 22 gubernur dari 34 gubernur diproses oleh KPK. Bayangkan, 22 gubernur dari 34 provinsi yang ditangkap oleh KPK. Kemudian puluhan bupati wali kota sampai mendekati ratusan yang ditangkap oleh KPK. Berarti bukan persoalan pemerataan pembangunan ibu kota dipindahkan seperti itu. Nah, inilah kenapa kami serius untuk mengajukan gugatan terhadap undang-undang ini MK agar supaya negara diselamatkan dari korupsi, negara diselamatkan dari perbalahan, negara diselamatkan dari pembelahan bangsa, dan kemudian tetap bisa memelihara NKRI yang aman dan damai. Itu soal ikan. Soal kedua, soal Omikron. Jadi Omikron di Indonesia berbeda dengan Omikron di negara-negara lain. Kalau Omikron di negara-negara lain itu dia jujur, dia fair. Siapa saja yang kemudian terpapar kena. Tapi kalau Omikron Indonesia dia lihat-lihat. Oh presiden, oh menteri, dia tidak serang, Nah, buktinya apa? Kemarin Imlek kita lihat di Imlek itu presiden dengan beberapa pejabat-pejabat datang ke perayaan Imlek, tidak pakai masker, tidak buat jarak dan seterusnya. Jadi Omikron di Indonesia itu luar biasa hebat. Dia bisa tahu, oh ini pejabat tidak perlu diserang. Ini orang kecil bisa diserang seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian lahirlah proyek-proyek bisnis terus. Ketika Imlek, ketika Natal dan tahun baru, tidak apa-apa, bisa bebas. Tapi nanti kemudian Lebaran, nanti kemudian Tarawih dan seterusnya, harus tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, itu problem Omikron. Tapi kemudian aneh bin ajaib, justru mereka yang sudah kena vaksin itu, yang 90% yang sudah vaksin itu yang dikena oleh Omikron. Berarti ini Omikron di Indonesia juga pandai, dia berbisnis. Jadi menyerang orang yang vaksin sudah 2 kali, sehingga harus kemudian vaksin ketiga, vaksin keempat, vaksin kelima, dan seterusnya. Jadi Omikron Indonesia itu pandai berbisnis berbanding dengan Omikron di tempat lain. Sudah ada belasan negara di dunia, termasuk negara-negara maju, Amerika, Eropa, Australia, yang sudah kemudian memutuskan bebas vaksin. Bahkan kemudian masyarakatnya, rakyatnya demokrasi untuk bataskan vaksin. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu maka beberapa pakar mengatakan sebenarnya virus COVID-19 flu biasa. Sehingga kalau kita menjaga diri dengan konsep Islam, 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, insya Allah tidak seperti itu. Oke, itu Omikron. Yang terakhir tadi apa ya? Saya lupa yang terakhir sebenarnya masalah khotbah. Tapi saya ingin tambahkan pertanyaan karena ini juga menjadi masalah sampai badan BNNP ini meminta maaf kepada MUI masalah masjid di Indonesia, Ustadz. 600.000 ini masjid di sana, sebagian ada berapa? Pesantren juga 26.000 lebih ya, 29.198 katanya tercemar. Wah, macam tercemar terorisme, yang satu lagi radikal. Saya juga ingin tanya sekalian nih, masjid nanti khotbah Ustadz Abdullah Yahmawa ini masuk klasifikasi apa? Nanti kan akhirnya ada macam fitnah lah di sana begitu. Silakan, Saudara. Ya, jadi soal masjid, pesantren, teroris dan seterusnya, ya sebenarnya kan kalau waktu zaman Belanda, kita tahu bahwa saya baca dalam sejarah dan saya masih menemukan beberapa masjid di Pulau Jawa dan juga di daerah saya di Maluku, khotbahnya itu dalam bahasa Arab. Padahal fungsi khotbah menurut Rasulullah adalah bahwa memberikan instruksi, memberikan pencerahan, memberikan dakwah, sehingga kemudian jamaah itu mengerti. Lah, orang Indonesia yang mengerti bahasa Arab berapa orang? Sehingga khotbah dalam bahasa Arab, siapa yang mengerti dan seterusnya. Ini ada konsep nokorohronya untuk melakukan pembodohan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena di dalam khotbah itu salah satu syaratnya harus bicara tentang takwa. Itu syarat.
salah satu rukun khutbah adalah bicara tentang takwa. Nah, apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Berarti semua persoalan kehidupan, apa politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya itu harus dibicarakan. Nah, itulah politik Snokorohonya. Nah, sehingga dengan begitu, maka ketika pendidikan sudah maju, maka kemudian para khotib, para dai tahu tentang bagaimana harus menyampaikan khutbah, yaitu proses pendidikan, proses informasi, proses penyadaran. Maka kemudian orang-orang yang mengikuti Snokorohonya menganggap, wah ini ustadznya ini bicara politik di masjid, bicara politik di khutbah semacam. Padahal itu perintah Al-Quran, dan itu perintah Rasulullah dalam khutbah seperti itu. Nah, maka kemudian dikriminalisasi, diteroris dan seterusnya. Sekarang persoalannya, katakanlah ada khotib-khotib yang kebablasan seperti begitu menurut pemerintah. Saya mau tanya, ada berapa gereja, ada berapa sekolah misionari yang diperiksa, disurvei seperti masjid, musala, dan pesantren? Nah, saya belum pernah dengar. Kalau itu disampaikan, mungkin kemudian kita berpikir, oh pemerintah ini fair dan seterusnya. Karena semua institusi melakukan hal yang sama. Bahwa pendeta di gereja juga begitu, guru-guru misionaris, di sekolah-sekolah misionaris juga begitu. Kalau itu ada, maka kemudian masyarakat akan menganggap pemerintah kemudian itu fair. Tapi ternyata yang selalu diumumkan itu masjid, yang selalu diumumkan itu pesantren. Betul. Terus. Oke, sekarang kita lihat tentang teroris. Jauh sebelum Hillary Clinton pidato di Kongres, waktu menghadapi Pilpres Amerika berapa tahun yang lalu, saya sudah mengatakan bahwa ISIS itu adalah operasi intelijen. Kenapa? Karena dalam Islam, baik ayat maupun hadis, kata Rasulullah, ketika perang resmi, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak bangunan umum. Bangunan umum itu masjid, gereja, sekolah, pasar, rumah sakit. Itu tidak boleh. Lantas ISIS itu membom di Irak itu, yang itu kena tempat ibadat, kena sekolah, kena jembatan, kena orang tua, anak-anak, perempuan. Jadi dari dasar itu saya katakan ISIS itu pasti operasi intelijen. Nah, ternyata kemudian benar Hillary Clinton di depan Kongres mengatakan, kan ISIS itu proyek kita. Nah, sekarang kemudian mereka kebablasan, kok kita sendiri yang uring-uringan seperti itu. Jadi artinya bahwa ISIS atau apa yang disebut dengan teroris dan segala itu operasi intelijen. Ternyata kemudian terbukti bahwa pimpinan ISIS itu adalah orang Yahudi. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau kita bicara tentang teroris di Indonesia tidak bisa terlepas daripada teroris internasional. Nah, katakanlah saya ingat betul Ketua BIN waktu itu Hendro Priyono mengatakan bahwa bahan bom yang digunakan untuk bom Bali itu hanya berasal dari 3 negara di dunia. Amerika, Israel, Prancis. Persoalannya, pertanyaan saya adalah bagaimana bahan itu bisa masuk ke Indonesia? Melalui pesawat, melalui kapal, atau melalui apa? Dan kenapa bisa lolos? Berarti ini operasi intelijen seperti demikian. Sehingga dengan demikian maka saya memberikan apresiasi kepada YK meskipun tanda petik tidak jelas juga apa yang dimau oleh YK bahwa harus disampaikan, umumkan dan seterusnya. Tapi YK harus tegas seperti karena beliau adalah ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, sehingga harus jelas. Kemudian wakil ketua DMI, wakil ketua YK di DMI Dewan Masjid itu adalah mantan Wakapolri. Sehingga bagaimana bisa wakil ketua DMI yang mantan Wakapolri itu kemudian membiarkan apa yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara lain mengatakan pesantren dan seterusnya. Nah, jadi saya selalu kalau khutbah itu 1 tahun itu saya punya kurikulum khutbah. Jadi 3 bulan pertama itu tentang akidah, 3 bulan kedua tentang syariah, 3 bulan ketiga tentang akhlak, 3 bulan ketiga itu sirah nabawi. Jadi saya menyampaikan khutbah itu dengan kurikulum, sehingga saya inginkan
masjid itu satu institusi pendidikan secara non formal kepada masyarakat, kepada jamaah, dan saya selalu serukan kepada DKM, semua hotel diberikan seperti itu, sehingga kemudian tersusun dengan kurikulum silabus, kemudian 1 tahun diterbitkan, disampaikan kepada jamaah sebagai satu bahan pelajaran, juga merupakan pemasukan bagi dewan masjid. Jadi karena ini bulan Januari, jadi 3 bulan pertama itu saya akan bicara tentang akidah. Maka nanti siang itu akan saya bicara tentang aktualisasi kalimat syahadah, sebab syarat orang masuk Islam itu ada 2 kalimat syahadah. Saya ingin mengaktualisasikan syahadah itu, bagaimana syahadah yang sebenarnya menurut Islam. Seorang pemuda Badui datang kepada Rasulullah, lantas kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku 1 kalimat, dengan itu saya tidak bertanya lagi kepada orang lain." Kemudian kata Rasulullah, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tsumma istaqim." Katakan, kata Rasulullah, "Aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah." Sesudah itu istiqomah, konsisten. Hanya itu kalimat. Dan pemuda Badu ini memahami bagaimana tentang Allah, bagaimana tentang Rasulullah, kemudian mengikuti teladan Rasulullah, selesai persoalan seperti itu. Nah, kita selama ini hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kita tidak memahami hakikat filosofi, sehingga terjadilah kondisi-kondisi seperti hari. Itulah tema khutbah pada bulan Januari tentang akidah. Itu Syekh. Syukron, terima kasih Bang Dullah pagi hari ini berikan pencerahan ke pendengar Radio Silaturahim. Semoga sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.